Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah administrasi ekspor impor, pertemuan ke-8. Materi pada pertemuan ini yaitu mengenai kalkulasi harga pokok ekspor. Kalkulasi harga ekspor itu dihitung dengan tujuan sebagai dasar untuk mengetahui harga jual ekspor dengan memperhitungkan anggaran biaya produksi dan biaya-biaya lainnya. Komponen biaya yang diperhitungkan dalam menghitung harga pokok ekspor yaitu pertama biaya promosi atau pameran. Ini jika barang sebelum dikenal oleh pihak luar negeri maka harus dipromosikan. Salah satunya adalah mengikuti pameran-pameran dagang di luar negeri, sehingga biaya-biaya yang berkaitan untuk penjualan atau pemasaran barang tersebut bisa dihitung sebagai bagian dari biaya. Yang kedua, biaya pembuatan atau pembelian dan atau pengadaan. Jadi kalau misalnya diproduksi sendiri maka bisa diistilahkan dengan biaya produksi, tetapi kalau barang yang diekspor itu tidak diproduksi sendiri atau dibeli dari atau diadakan dari pihak lain, maka biaya pembelian atau pengadaan. Yang ketiga adalah biaya pengelolaan atau handling charge, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan mobilisasi barang hingga siap dikirim ke luar negeri. Yang keempat adalah pungutan negara berupa pajak dan cukai. Yang kelima, jasa-jasa pihak ketiga yang terkait yang turut memperlancar proses pengiriman, terutama dalam proses pengiriman barang. Bisa juga berupa lembaga-lembaga keuangan yang mensupport dalam hal kemudahan penyediaan dana, terutama bank. Komponen biaya pengadaan atau procurement cost itu terdiri dari biaya produksi dan atau nilai beli barang. Komponen biaya handling itu mulai dari biaya pengepakan yang di dalamnya terdapat biaya bahan, upah pengepakan dan printing atau marking atau trademarks yang dicantumkan dalam kemasan. Yang kedua, upah angkut dari dalam gudang ke pintu gudang. Yang ketiga, upah muat barang dari pintu gudang ke atas alat angkut atau ke dalam peti kemas. Kemudian yang keempat, ongkos angkut dari gudang penimbunan sampai ke sisi kapal atau long side ship, terminal peti kemas atau container yard, maupun dermaga peti kemas container freight station. Yang kelima, ongkos bongkar dari atas alat angkut ke sisi kapal, terminal peti kemas, dan dermaga peti kemas. Kemudian ongkos muat barang dari dermaga ke atas kapal. Yang ketujuh, sewa gudang atau sewa peti kemas, shipping charge, ongkos pelabuhan pemuatan atau ongkos pelabuhan tujuan, dan lain-lain. Pungutan negara berupa pajak ekspor, pajak ekspor tambahan, bea keluar, dan pajak pertambahan nilai. Komponen biaya dari jasa-jasa pihak ketiga itu pertama biaya jasa transportasi,
yang terdiri dari EMKL, MKU, dan PPJK. Kemudian biaya bank berupa provisi dan atau bunga, kemudian biaya asuransi, biaya surveyor untuk menilai barang yang dikirim, biaya sertifikat mutu untuk yang menyatakan kualitas barang, kemudian biaya SKA atau surat keterangan asal atau biasa dikenal dengan Certificate of Origin yang menyatakan bahwa barang itu berasal dari negara tersebut. Biasanya biaya SKA ini sangat dibutuhkan untuk SKA ini sangat dibutuhkan untuk barang-barang yang merupakan khas hasil dari suatu negara dan diminta oleh importir. Kemudian biaya sertifikasi, biaya karantina tanaman, dan biaya-biaya sertifikat lainnya. Kalkulasi harga pokok barang ekspor dihitung dari harga beli di barang di dalam negeri, kemudian atau biaya produksi, dan semua beban sampai barang tersebut siap untuk dikirim kepada importir di luar negeri. Contoh perhitungan free on board. Ya, harga free on board itu harga barang sampai di atas kapal. Misalnya total free on board dalam rupiah 13.200.000, kurs konversi misalnya 9.000 $1 dengan jumlah kuantitas 10.000 unit, maka harga FOB dalam valuta asing secara total dan satuan, yaitu secara total maka total FOB dalam rupiah dibagi dengan kurs konversi dikali $1, hasilnya adalah 1.466,6667 ya. Dalam satuan ini tinggal dibagi dengan kuantitasnya 10.000 unit, sehingga harga barang FOB per unit dalam US dollar adalah 0,15 US dollar. Bagian perhitungan ekspor, contoh formatnya seperti ini. Ini memperhitungkan biaya-biaya yang ada sampai diperoleh berapa persentase labanya. Pola perhitungan harga ekspor ada 3. Pertama, pola umum, itu dihitung dari sejak pengadaan atau pembelian, harga pokok pembelian di gudang, harga pokok penjualan, itu faktor penjualan, harga jual dalam rupiah. Pola progresif itu dengan cara menghitung harga FOB pelabuhan muat eksportir, kemudian menghitung premi asuransi, dan menghitung harga CIF atau cost insurance freight pelabuhan bongkar dari pembeli atau importir. Jadi cost insurance freight ini adalah costnya ini biaya barangnya, harga pokok barang di dalam negeri, kemudian premi asuransi insurance, dan biaya kapal freight. Kemudian pola reaktif, yaitu menghitung hasil konversi falas dan rupiah, kemudian harga pokok pembelian di pelabuhan muat eksportir, dan keuntungan yang diharapkan. Dengan ketiga pola ini akan diberikan contoh kasus perhitungan secara sederhana. Misalnya untuk pola umum, diketahui bahwa PT ABC di Pontianak mengekspor rotan ke Amerika Serikat sebanyak 10.000 ton. Rotan tersebut dibeli dari PT PKR, perusahaan penada hasil hutan di Kalimantan Barat. Harga rotan basah yang dibeli dari PT PKR itu
seharga Rp500 per kilogram. Kemudian dari PT PGR dimuat ke truk dengan biaya Rp5.000 per ton. Lalu biaya angkut dan penurunan sampai di gudang PT ABC sebesar Rp10.000 per ton. Karena PT ABC harus mengekspor rotan sebanyak 10.000 ton rotan kering, maka rotan harus dikeringkan terlebih dahulu dengan biaya upah pengeringan Rp2.000 per ton, upah menyortir Rp1.000 per ton. Setelah kering, susut dan rusak 20%. Ya, dengan demikian maka PT ABC harus membeli rotan basah dari PT BKR lebih dari 10.000 ton rotan basah. Kemudian setelah dikeringkan diharapkan bisa memperoleh 10.000 ton rotan kering yang diekspor ke Amerika. Rotan diekspor setelah kering dengan kondisi free on board Tanjung Priok dengan harga $4 per kilogram. Diketahui premi asuransinya 1% dari total harga barang. Biaya tambang kapal $150 per ton sampai di pelabuhan di New York dengan syarat penyerahan barang CIF Cost Insurance Freight pelabuhan New York. Kurs beli 9.000, kurs jual 9.100. Maka berdasarkan case tersebut kita diminta untuk menghitung berapa tonkah yang harus dibeli oleh PT ABC untuk dapat memenuhi ekspor 10.000 ton rotan kering. Berapa harga pokok per kilogram rotan kering sampai di gudang PT ABC? Hitunglah harga pokok penjualan per kilogram rotan kering bagi PT ABC, susunlah faktur penjualan rotan tersebut. Berapa harga jual rotan dalam rupiah? Jawaban pertama, karena rotan kering yang diharapkan ada 10.000 ton, maka PT ABC harus membeli rotan basah sebanyak 100 per 80. 80 ini merupakan selisih dari persentase dari yang susut 20%. Sisanya 80%, ini dibalik kali 10.000 ton, jadi rotan basah yang harus dibeli adalah 12.500 ton. Kemudian harga 12.500 ton rotan basah tersebut dikalikan dengan Rp500 sama dengan 6.250.000.000. Kemudian biaya muat ke truk 12.500 ton kali 5.000 per ton 62.500.000. Ongkos angkut dan bongkar ke gudang PT ABC dengan biaya 10.000 per ton, maka biayanya adalah 125 juta. Ini dijumlahkan hasilnya 187.500.000, sehingga harga pokok rotan sampai di gudang PT ABC sebesar 6.437.500.000. Jadi harga pokok rotan per kilogram rotan basah harganya adalah Rp515. Jadi harga rotannya 500, biaya-biaya muat dan angkutnya adalah Rp15 per kilogram. Kemudian harga pokok penjualan per kilogram, karena rotan kering yang dihasilkan adalah 10.000 ton, maka upah untuk mengeringkan rotan kering tadi kita perhitungkan pula, yaitu Rp2.000 per ton, sehingga biayanya 25 juta. Upah sortir Rp1.000 per ton, maka biayanya 12.500.000, sehingga dijumlahkan biaya untuk pengeringan dan sortir 37.500.000, sehingga harga pokok 10.000 ton rotan kering adalah sebesar 6.475.000.000. Maka harga pokok per kilogram rotan kering adalah
total harga pokok rotan kering dibagi dengan 10.000 ton atau 10 juta kilogram, sehingga harganya Rp650 per kilogram. Faktor penjualan FOB Tanjung Priok untuk biaya kapal adalah $4 per kilogram, maka biayanya adalah 40 juta US dollar. Kemudian premi asuransi 1% kali 40 juta US dollar sama 400.000 US dollar, sehingga biaya kapal dan biaya harga barang dengan premi asuransi 40.400.000 US dollar. Kemudian ditambah dengan biaya tambang kapal per ton 150 US dollar dikali 10.000 ton, maka hasilnya 1.500.000 US dollar. Maka harga jual di New York Port, cost insurance rates, ini costnya 40 juta US dollar atau harga barangnya 40 juta US dollar, insuransinya 400.000 US dollar, dan freightnya 1.500.000 dolar, dijumlahkan menjadi 41.900.000 US dollar. Sehingga jika dirupiahkan dengan kurs Rp9.000, maka harga jual rotan dalam rupiah 377.100.000.000 rupiah. Untuk pola progresif, contoh soal, PT Dunia Garment di Jakarta akan melakukan ekspor pakaian jadi kepada Van den Vliet Limited di Rotterdam, Belanda dengan data sebagai berikut. Nama barang Boys Blues, kuantitinya 5.000 losin, di mana per losin sama dengan 12 potong. Dimuat dalam satu peti kemas 20 feet. Ya. Harga pokok produksi per potong Rp25.000. Biaya pengurusan ekspor sampai barang dimuat di atas kapal di Tanjung Priok sebesar Rp30.000 per losin. Karena dibiayai oleh bank, maka bunga bank harus dibayar sebesar 2% per bulan selama penggunaan 2 bulan. Diharapkan keuntungan bisa diperoleh dari 10% dari total biaya. Kemudian freight, biaya kapal dari Tanjung Priok ke Rotterdam sebesar 1.500 US dollar per kontainer 20 feet, ya, full container load. Asuransi 100% kali nilai CIF Rotterdam saat pertanggungan all risk. Premi asuransinya 2,5% kali nilai pertanggungan dengan kurs beli dan kurs jual 9.900. Pertanyaannya, hitung harga FOB Tanjung Priok dalam US dollar, hitung premi asuransi dalam US dollar, dan hitung harga pemasaran CIF Cost Insurance Rates Rotterdam US dollar. Untuk pertanyaan pertama, harga pokok produksi 5.000 lusin kali 12 potong, ya, kali 25.000 harga produksinya, maka dalam rupiah 1.500.000.000. Biaya pengelolaan atau handling charge yaitu 30.000 per lusin kali 5.000 lusin 150 juta, sehingga total biaya sampai barang dimuat di atas kapal adalah 1.650.000.000. Bunga bank 2% per bulan, tapi kalau dipakai 2 bulan maka biaya yang harus dibayar adalah 66 juta, yaitu dihitung dari 2% kali total harga pokok produksi dan pengelolaan, yaitu hasilnya 66 juta.
sehingga total biaya tambah biaya bunga bank 1.716.000.000. Keuntungan diharapkan 10% dari total biaya ini, sehingga keuntungan yang diharapkan 171.600.000.000, 171.600.000, sehingga nilai free on board di atas kapal Tanjung Priok 1.887.000.000. Ya, jika dikonversi dalam US dollar, maka dibagi 9.000 sama dengan 209.666,67 US dollar. Premi asuransi akan kita hitung kemudian berdasarkan nilai free on board Tanjung Priok, kemudian ditambahkan lagi dengan freight ke Rotterdam 1.500, maka diperoleh nilai CNF belum termasuk premi asuransi sebesar 211.166,67. Total CF Rotterdam 100 dikurangi preminya 2,5% CF sama dengan 97,5, sehingga untuk memperoleh berapa premi asuransinya digunakan formula sebagai berikut, yaitu 211.166,67 sama dengan 97,50 X merupakan hasil dari pembagian 211.166,67 dibagi 97,50, sehingga X sama dengan nilai pertanggungannya sama dengan 2.165,812 kali 2,5%, sehingga hasilnya adalah 5.414,53, sehingga untuk bisa dapat diketahui harga CIF Rotterdam, yaitu menambahkan total atau akumulasi dari cost, insurans dan freight, maka diperoleh hasil 216.581,20. Untuk pola reaktif, contohnya misalnya perusahaan Van der Sar Limited di Amsterdam, Belanda bersedia membeli lada putih dari Geraldus HN eksportir Indonesia dengan harga CF Amsterdam US dollar 1,20 per pound dengan konversi 1 kg sama dengan 2,204 dan seterusnya pound. Hitunglah berapa laba yang akan diperoleh oleh eksportir tersebut dengan data sebagai berikut: nama barang lada putih, kemudian quantity non asta atau frequently expression per bag itu terdiri dari 60 kg per bag karung goni yang baru, per kontainer 20 feet itu memuat 16.000 kg. Sehingga untuk mengetahui jumlah karung goninya bisa kita bagi 16.000 dibagi 60 kg. Freight dari Tanjung Priok ke Amsterdam 1.940 US dollar per kontainer 20 feet. Harga pokok pembelian adalah 18.000 per kilogram FOB Tanjung Priok. Jumlah kuantiti karena untuk pengiriman satu kontainer sekali pengiriman yaitu 16.000 kg atau 35.200 pound, diperoleh dari 16.000 dikali 2,2 sekian. Harga patokan 1,15 US dollar per pound. Untuk perhitungan pajak, pungutan ekspornya 10%, premi asuransinya 2% kali harga CF Amsterdam. Nilai konversi 9.000. Maka dapat kita hitung nilai sales kontrak CF Rotterdam adalah 1,20 US dollar per pound, sehingga jika dikirim satu kontainer yang terdiri dari 16.000 kg atau 35.200 pound, maka diperoleh 42.240 US dollar. Premium 2%
dikali 42.240 sehingga memperoleh 844,80 sehingga diperoleh cost and insurance, ini koreksi, ini cost and insurance-nya adalah 4139,20. Kemudian freight-nya adalah US dollar 1940, maka nilai FOB Tanjung Priok adalah 9455,20. Jadi dikurangi ya, nilai di Amsterdam dikurangi dengan insurance-nya itu diperoleh 41.395,20. Jadi 42.240 dan nilai CIF setelah dikurangi insurance maka tinggal CNF saja, cost and freight. Kemudian dikurangi freight-nya diperoleh adalah nilai cost-nya saja atau nilai FOB di Tanjung Priok. Kemudian pungutan ekspor, pajak ekspor itu 10% dari harga patokan ditetapkan 1,15, maka diperoleh hasil 4.048. Sehingga setelah dikurangi pajak ekspor maka diperoleh hasil nilai FOB bersih 35.407,20 US dollar. Hasil konversi ke dalam rupiah diperoleh 318.664.800. Maka harga FOB Tanjung Priok 16.000 kg kali 18.000 sama dengan 288 juta, sehingga keuntungan eksportir diperkurangkan ini yaitu 30.664.800. Untuk selanjutnya bisa dilakukan latihan case ya untuk pola umum, yaitu seorang eksportir mengekspor green tea sebagai devisa umum sebanyak 500 metric ton dipak ke dalam 40 gani bag dengan harmonize sistem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cost and freight price USD 1000 US dollar, freight-nya 200, bunker surcharge 20%, buying rate 8.000 dari cost and freight price and selling rate 8.500. Pajak ekspor 10%, provisi bank 0,5%, buying price Rp3.000, gani bag price 6.500 per gani, biaya transport Rp200 dari CNF price, forwarder fee 12% dari total buying price, bunga bank untuk 4 bulan besarnya 24% per tahun, unplanning cost 12%. Ya, selamat mencoba dan mengerjakan soal latihan berikut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.